Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu mata kuliah teknik lingkungan pertemuan ke-12 dasar pengelolaan limbah. Mengapa air limbah perlu dikelola? Air limbah domestik, ada air limbah kakus black water, ini tempat buang air besar. Ada air limbah non kakus grey water. Ini 75% sungai di Indonesia sudah tercemar. Kalau dulu mandi di sungai itu biasa, sekarang mandi di sungai luar biasa karena sungai-sungai itu sudah tercemar. Potensi kerugian dapat mencapai 56 triliun rupiah per tahun. Jadi rugi, kita kena penyakit kalau mandi di sungai. 50 sampai 1000 bayi meninggal karena diare. Kemudian 70% air tanah di Indonesia tercemar. 14.000 ton per hari tinja mencemari badan air. Jadi ini faktor tinja mencemari badan air. Kemudian masyarakat membayar 25% lebih mahal untuk air minum perpipaan. Ini RPJM 2015-2019, Universal Access 2019. Ini Bapak dapat dari sumber Pamsimas, karena Bapak dari 2013 sampai sekarang masih tim panitia kemitraan di Pamsimas. Ini perkembangan sanitasi di Indonesia itu meningkat mulai dari 2007 sampai 2009. Ini grafiknya. Capaian sanitasi dan target akses universal provinsi. Ini Bapak dapat dari Pamsimas. Ini sumbernya. Sanitasi 2015. Ini. Sistem pengembangan pengelolaan air limbah. Dalam implementasi konsep pengelolaan diterapkan strategi dengan pendekatan bertahap secara bijak dalam rangka pencapaian akses universal bidang air limbah, yaitu sebagai berikut: optimalisasi sistem setempat, peningkatan jumlah tangki septik individual, mendorong pembangunan tangki septik melalui dak, dana alokasi khusus dan hibah sanitasi, optimalisasi dan pembangunan IPLT baru, pengembangan selektif sistem terpusat, pembangunan baru, SPAM, terpusat skala perkotaan atau PDAM, kawasan pemukiman dan kawasan tertentu, peningkatan kapasitas dan rehabilitasi SPALD atau PAM, terpusat skala perkotaan, kawasan pemukiman dan kawasan tertentu, pengembangan agresif sistem terpusat, pengembangan PAM terpusat skala perkotaan, interpretor modular, peningkatan skala penanganan SPAL terpusat di kawasan pemukiman, SPAM, penerapan teknologi tinggi dalam pembangunan SPAM terpusat skala dengan kota dan kawasan pemukiman. Ini konsep pengelolaan air limbah Permen PU nomor 4 tahun 2017. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau SPALDS. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT terpusat. Subsistem pengelolaan setempat rumah tangga, skala individu, skala komunal. Ini adalah rumah sakit, kantor, industri, subsistem pelayanan, pipa tinja, pipa non tinja,
baik penangkapan lemak, pipa persil, bak kontrol, lubang inspeksi, subsistem pengangkutan, truk tinja, subsistem pengumpulan, pipa retikulasi, pipa induk, prasarana dan sarana pelengkap, manhole, stasiun pemompaan, dan lain-lain. Subsistem pengelolaan lumpur tinja, IPLT, subsistem pengelolaan terpusat, IPAID skala perkotaan, IPAID skala pemukiman, IPAID skala tertentu hotel, lumpur dari IPAL ke IPLT. Ini alur pemilihan jenis SPALT. Ini daerah, kepadatan, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemampuan pembiayaan, kemiringan tanah, kawasan, kemudian dari pemukiman, jika tidak tertentu, jika ya kembali ke 15.000 jiwa, jika tidak turun ke SPLTS, terus sampai ke SPAL skala perkotaan. Jadi dari perumahan sampai ke perkotaan. Konsep pengelolaan limbah tinja. 1. Penggunaan tangki septik. 2. Penyedotan. 3. Transportasi. 4. Pengelolaan lumpur tinja. 5. Pemanfaat kembali. Untuk pupuk biasanya ini. Pemanfaatan kembali ini. Pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah dalam sektor air limbah. Ini ada Undang-Undang Nomor 23 2000 tentang pemerintah daerah. Pemerintah pusat, penetapan pengembangan SPAL secara nasional, pengelolaan dan pengembangan SPAL lintas daerah provinsi, pengelolaan dan pengembangan SPAL untuk kepentingan strategi nasional. Dan pemerintah pusat, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional lintas kabupaten kota, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten kota. Pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah berupa penyiapan dokumen rencana induk pengelolaan air limbah domestik. 1. 2. Penentuan lokasi pembiayaan lahan IPAL, IPLT. 3. Penyiapan dokumen DED, IPAL, IPLT melalui transfer knowledge. 4. Mendampingi operasional IPAL. 5. Mendampingi penyusunan regulasi dan pembentukan lembaga. Selanjutnya 7. Mendampingi penyiapan pelaksanaan LLT. Selanjutnya penggunaan IPAL 190 skala rumah, pembangunan rehabilitasi. Pemerintah daerah menyiapkan dan mengajukan readiness kriteria. Dasar hukum pengelolaan limbah domestik, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengelolaan pengairan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 42 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengelolaan pencemaran air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi. Kemudian Peraturan Menteri PUPR, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Nomor 26 PRT/M/2005 tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau. Jadi ada garis sepadan sungai, ada garis sepadan danau, yang belum ada garis sepadan irigasi karena akan mempengaruhi sungai tersebut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60
68 tahun 2016 tentang baku mutu limbah domestik. Infrastruktur air limbah terbangun sampai dengan 2016. Jenis infrastruktur, skala pemukiman berbasis masyarakat, Sanimas regular. Ini ada 1.793 lokasi totalnya. Ada USR, Sanimas USR 1.438 lokasi total. Sanimas IDB 875 lokasi. Samisdak dana alokasi khusus lebih kurang 9.362 lokasi totalnya. Skala perkotaan, ada skala pemukiman 231 unit, skala perkotaan 13 kota kabupaten, sistem Kuala Lumpur Tinja IPLT 227 kota kabupaten. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala perkotaan. Nah, ini contoh gambarnya. Skala perkotaan ada IPAL, stasiun PAM, pipa induk, pipa restribusi, pipa servis, pipa lateral pemerintah pusat, lahan pipa lateral house of pemerintah daerah, sambungan rumah tangga pemerintah daerah. Ini 3 SPA skala perkotaan di Indonesia. Ini ada di Madiun, ada Parapat, Batan, ini bisa dilihat ini sampai ke Manado. Rencana pengembangan small skala perkotaan ongoing. Ini kita lanjutkan saja. Ini sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala pemukiman. Ini yang skala pemukiman. Ada pipa, ada servis, ada lateral, ada pemerintah pusat, lahan pipa, lateral, house, internet pemerintah daerah, sambungan rumah tangga pemerintah daerah. Program skala permukiman, ini kita lanjutkan saja. Ini sanitasi berbasis masyarakat, Sanimas. Kalau di Kabupaten Musyawarah itu Pamsimas. Ada prinsip dasarnya, tanggap kebutuhan masyarakat yang menentukan perencanaan pembangunan. Ini sumbangan, ada sekian persen dari masyarakat. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan sepenuhnya di tangan masyarakat. Ini musyawarah masyarakat. Pemerintah berperan memfasilitasi inovator kelompok masyarakat. Prinsip penyelenggaraan dapat diterima, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, kerangka jangka menengah, sederhana. Ini sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, SPA LDS. Ini contoh gambar instalasi pengelolaan lumpur tinja, ada tangki, ada septic individu, WC, MC, truk tinja. Ini dari rumah-rumah ke tempat pengelolaan lumpur tinja, pembiayaan tangki spesial rumah tangga, penyedotan rumah tangga, truk tinja Pemda, IPL Pemda, dan pemerintah pusat. Limbah air limbah setempat APBN. Ini tidak usah kita bahas. Ini ada rumah. Ini pendampingan layanan lumpur tinja terjadwal. Ada pendampingan instalasi operasional IPLT. Ini layanannya. Terus kita lanjut. Ini ke rumah-rumah. Contoh gambarnya. Ini optimalisasi pelayanan lumpur tinja dan kabupaten kota. Pendampingan persiapan penerapan layanan lumpur tinja. Ini daftar kota kabupaten operasional IPLT. Ini daftarnya ada di Sumatera Aceh, Sumatera Selatan, ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jawa Tengah. Terlanjutkan. Baku mutu pengelolaan air limbah. Tentang tantangan selanjutnya karena baku mutu yang baru, pembangunan tahun 2016 teknologi pengelolaan limbah FCT yang perlu di-upgrade sebelum dan sesudah. Sebelumnya PHPOD 100
Kemudian pH-BOD 30 mg. Ini kalau 100 menjadi 30 mg. TTS-nya 100 menjadi 30. Oil grade dari 10 menjadi 5. Kemudian ada BOD, kalau tadinya cuman BOD, ada COD, ada amonia, ada total confirm. Lanjut. Pembelajaran, komitmen kesadaran, komitmen kepala daerah, pemahaman dan komprehensif terhadap pengelolaan limbah, arahan dukungan pemerintah pusat, kebijakan dalam sektor sanitasi, dukungan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, kelembagaan, pemisahan antara operator dan regulator, regulasi, dasar hukum pengelolaan air limbah pada tingkat nasional dan daerah. Ini pembelajaran teknis, radius kriteria, kualitas dokumen perencanaan, proses konstruksi, operasional, skema operasional yang berdasarkan pada kondisi dan target pelayanan, finansial, tarif pengelolaan air limbah, dan penyedotan lumpur tinja, promosi, kesadaran pemahaman, kesediaan masyarakat. Tindak lanjut, melanjutkan program BABS, implementasi dukungan pemerintah pusat. Tindak lanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. BABS meningkatkan kualitas perencanaan dalam skala SSK, meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja, meningkatkan pelayanan sistem offsite di kawasan perkotaan, menguatkan peran pemerintah daerah dan provinsi. Demikianlah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.